Baik, kita melanjutkan kembali materi Java Web Developer ya, servlet. Di pertemuan yang lalu kita udah belajar tentang session ya, seperti ini. Dia kalau sudah login, dia akan menampilkan menu seperti ini ya. Ada profil dia yang sedang login maupun logout. Ya. Logout itu artinya dia keluar ya dari session, membunuh session. Nah, ini tampilan saat dia logout atau di luar, ada menu about ya, ada menu login. Artinya dia belum login di sini. Ya. Juga kita udah ada pertemuan sebelumnya tentang CRUDS ya. Di sini tabel user, ya, tabel user ada ID user, nama user, email, telepon, status dan sebagainya. Ya, searching juga ini sudah otomatis ya. Nah, ini kita akan gabung, kita akan satukan. Kalau kemarin kita baru belajar session itu menggunakan data statik ya, di sini index. Ya, kalau kita baca di sini kita pakai data statik, artinya dia sudah permanen ya. Oke, di sini contohnya nggak pakai database. Dia masukin nama, username. Kalau dia submit ya, apa ya? Harusnya kan di sini ada apa? Validasi. Jika username-nya ini, password-nya ini, maka dia benar dan seterusnya, ya kan? Sesuai dengan yang tertera di sini nih, tertera di sini, ya kan? Di sini ada nggak username password? Oh, di sini nggak ada username password ya. Ya, nggak ada kolom username password ya. Oke. Berarti nanti misalkan loginnya pakai email aja ya. Jika username-nya email ya, passwordnya telepon, maka dia benar. Kita buat seperti itu. Ya, usernya email, passwordnya telepon dan statusnya aktif, maka dia benar. Nah, kita buat seperti itu ya. Loginnya pakai itu. Harusnya sih ada kolom password ya, tapi ini enggak. Atau nanti kalau sempat kita akan buat kolom password di sini. Oke, di sini nanti di sini kita udah nggak perlu apa nama ya, nama nggak perlu. Karena nanti otomatis username-nya siapa, password-nya apa, dia akan langsung muncul ya namanya siapa seperti itu. Oke, segera nggak ada masalah, kita akan mulai. Dan lebih adil kalau kita buat dari awal ya, dari awal nanti kita tinggal fase-fase digabungkan. Karena ada kalanya kita bingung nih masukin driver terutama ya, drivernya. Oke. Kita bikin project baru, masuk ke web application ya, kita masuk ke session DB, session database. Next. Ini defaultnya seperti itu. Kemudian kita launching ya. Jadi kita kadangkala gini ya, kadangkala itu saat kita apply ya, itu nggak ngeload ya, nggak ngeload ke mana, ke browser. Jadi setelah aplikasi kita generate, kita buat di sini ya, SessionDB ini. Oke, kita running dulu apakah dia bisa untuk load atau tidak load. Kadang-kala ada beberapa kasus itu nggak bisa load, kita udah capek-capek ngedit, nggak taunya dia gagal load di awal ya. Oke, kita pastikan. Wah, ini komputernya udah penuh ini. Oke ya, load ternyata berhasil ya, hello world. Oke, sudah aman. Kemudian kita pancing lagi dengan servlet ya. Kita new servlet baru. Kita bikin nama new servlet aja enggak apa-apa, masuk ke paketnya. Ya, kita masukkan di sini. Finish. Dan ini juga harus kita kita pakai Apache Tomcat, saya pakai Apache Tomcat 10 ya. Di sini dia nggak kenal sama library Java ya, dia pakai Jakarta ya. Oke. Jadi kita konfigurasi ya. Mungkin ada yang pakai kalau kita pakai SAM PP ya, SAM PP-nya MySQL itu ya, kita pakai Java bisa. Tapi kalau pakai Apache Tomcat yang 10 ya, kita butuh konfigurasi ininya, Java-nya ya. Kita pakai yang Jakarta ini. Yang Jakarta ini. Dependencies-nya kita masukkan. Kita masukkan kemari. Kemudian kita pastikan lagi testing di sini Jakartanya.
ya. Oke. Kalau misalkan dia gagal mendeteksi, ya rekan-rekan build dahulu supaya dia download ya dari Gradle-nya ataupun dari Maven-nya itu dari online masuk ke dalam sini. Kalau ini kan dia otomatis nih. Nanti dia akan ngebentuk dependencies baru di sini. Tuh dia langsung masuk ya. Ada kalanya tuh belum kebentuk ya. Mungkin karena lambat ataupun jaringannya ada gangguan sehingga dia gagal. Kita butuh clean and build. Tapi kalau sudah kebentuk gini dan dia udah kenal berarti sudah oke ya. Kita tinggal running aja. Apakah dia masih mampu untuk ngeload ya? Masih ngeload. Nah, ini udah masuk. Ya. Kita lihat. Formnya udah masuk. Ya, udah kita setting, masuk ke konfigurasi ini. Oke, oh belum ya, yang baru lagi jalan. Launch, apakah akan launching? Nah ini dia nggak launch ya, nggak launch nih. Masih ada kegagalan nih. Kita pastikan lagi, kita launch lagi. Atau saya coba pakai Chromium aja coba nih. Ya, pakai browsernya Chromium. Running. Kalau sudah pasti jalan, baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi estafet dahulu ya, sabar sebentar tapi pasti ya. Oke. Nggak masuk ya, nggak load ya. Chromiumnya nggak ngeload ya. Nggak ngeload ya. Oke, tunggu sebentar. Jakarta Servlet sudah masuk, tapi dia tidak launching nih. Duh, kenapa tidak launching? Coba masuk. Saya pakai Chrome, ya supaya Chrome running. Nah, ini ada kasus kan beberapa kayak gini ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin saja. Chromium-nya belum masuk. Nggak masuk. Kita tes lagi coba ya, Java Servlet. New Servlet 1. Coba kita pakai yang Javak ya, pakai yang Javak ya. Ini bukan Jakarta tapi Javak nih. Kita pakai yang Javak di sini. Oh, Javaknya dia minta library ya. Oke. Minta library dia kan kita masukin aja library Javaknya tadi. Berarti ini kita masukin dependencies-nya dua nih. Javak Servlet sama Jakarta. Oke. Kita masuk ke POEM lagi. Dependencies-nya kita masukin dua berarti ya. Dependencies Jakarta sama Javak. Oke. Coba ya. Saya masih apa ya? Penasaran nih, coba. Kita coba dulu yang Javak ya, yang Javak kita testing. Javak. Ngeload ya, nggak ngeload ya. Ya nggak ngeload ya, apapun Java atau apa nggak ngeload ya. Oke, ini mungkin servletnya jangan di dalam package, Pak. servernya dalam package ya. Iya. Dalam package ya harusnya. Kalau di luar package nanti kita dimarahin sama provider. Kita latihan yang ini ya. Kita latihan yang dalam package. Harusnya nggak ada masalah ya di dalam di luar. Kadang-kala emang di luar, tapi kadang-kala emang kedepannya harus di dalam ini ya. Oke, nggak apa, kita coba yang Jakarta lagi ya. Oke. Bagus, idenya bagus. Ya, artinya pernah nyoba-nyoba ya. Bagus. Memang ini mau coba-coba, ini maksudnya trial lah ya. Nanti menyesuaikan lah dengan konfigurasi komputer kita. Oke, sabar aja kita ulangi lagi. Jadi kalau nggak bisa baru kita bikin baru di luar package gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, tadi konektor ini ya. Saya Chrome-nya isi ini aja nih. Chrome-nya yang browser. Kita coba yang Jakarta lagi ya. Saya sebenarnya konfigurasinya konfigurasi bukan SAM ya. Pakai apa sih? Jakarta.
Nah, ya ternyata salah di pemilihan Chrome tadi ya. Oke. Kalau yang Javax seperti apa coba ya? Ini yang Javax ya, yang Javax masih Javax ini kita running. Iya, ini banyak sekali mungkin teman-teman di sini pada bisa lah ya, logikanya masuk. Cuman gara-gara konfigurasi sehingga nggak jalan jadi mules-mules ya, jadi males. Memang harus menyesuaikan. Kadang settingan di sini jalan, di tempat lain nggak jalan. Nah ini kadangkala auto authentication base nih, karena beda ya drivernya beda. Kalau ini biasanya pakai SAM ya, SAM. Kalau Java itu SAM ya. Kalau kita kan pakai ini nih, saya pakai servernya itu pakai apa itu namanya, Apache Tomcat download ya versi 10 ya, admin seperti itu. Kalau pakai SAM ya pakai yang Java ya, tapi kalau udah pakai yang ini ya masuk ke ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sepakat pakai yang Jakarta untuk yang ini ya. Tadi Chrome ini ternyata salah. Sekali lagi di setting di sini. Properties, dipilihkan Chrome-nya yang mana ataupun ini yang mana. Oke, aman ya. Jadi yang ini kita matikan dulu aja. Oke, garing-garing. Ya. Oke, kita gabung yang materi kemarin ya. Di sini ada materi session yang kemarin, ya session. Kita copy aja ini before after. Wah banyak sih ya. Bootstrap. Wah lengkap ini banyak ini. Indeksnya nggak usah. Ya, copy. Kita masukkan ke web page ini ya. Ini yang session. Di sininya Java servletnya ini kita buat namanya copy juga lah, copy aja ya biar cepet. Di sini index ya, index.java. Copy ya. Lebih bagus itu sebenarnya di sini enaknya kita apa? Bikin dulu ya supaya nanti webnya kebentuk, webnya yang di sini kebentuk nih, webnya kebentuk nih namanya ya kan. Kalau kita copy langsung ya ini nggak kebentuk. Nah contoh seperti ini. Nah, ini kita copy ya tadi apa namanya, indeks ya, indeksnya kita copy. Nah indeksnya copy ya. Ini nggak kebentuk, nggak nambah dia di sini. Kalau kita running dia nggak mau ya, manifestnya nggak masuk. Jadi caranya gimana? Nah di sini ada contoh namanya new servlet ya. New servletnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya new servletnya ya. Ya kita buat. Jadi kita masukkan di sini. Tadi namanya index ya. Index. Oke, aduh session db-nya index juga. Ini manual berarti ya. Kemudian mappingnya juga sama. Kita masukkan indeks juga. Manual jadinya ya. Oke. Supaya nggak manual gimana? Ya supaya nggak manual ya create di sini ya. Namanya indeks. Nanti isinya tinggal dipaste seperti itu. Oke, kita tes scanning apakah hasilnya sama. Ya. Ya, kalau di vendor-vendor harus bikin gini ya, package ya. Nah, kalau nggak itu kadang nggak saat menyatu nanti ya. Bahkan kan berbeda-beda intinya nih. My company dot session A, session B dan sebagainya. Namanya beda-beda. Oke, jalan ya, normal ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke. Nah, kita akan menyatukan juga yang CRUD user kemarin ya. Oke. CRUD sini tadi udah jalan. Webnya kita copy atas bawah. Kebetulan beda ya, untungnya beda ya. Kalau ini kan before after nih. Oke, atas bawah. Oke. Karena HTML yang ini beda sama HTML ini ya. Atas bawahnya beda ya. Oke. Atau mungkin nanti atas bawahnya pakai yang ini aja biar menyatu ya. Karena kan tugasnya cuma untuk nampilin database dia ya. Tapi enggak atas bawah ini kan dia miliknya si siapa? Library Bootstrap, library apa namanya data table ya. Oke, nanti kita lihat aja bisa nggak kita satukan. Terus ininya source package-nya, oke, koneksi sama usernya kita copy juga. Ya. Jadi kalau lebih mudah itu sih usernya ya kita tinggal copy semua nih. Di sini kita bikin user dulu mancing ya supaya nggak mau nyeting manual.
Ya, di sini kita pancing new servlet, bikin user. Ya, ini masuk ke web XML. Nah, baru user yang di sini kita copy semua, paste di bawah sini ya, di bawahnya package. Nah, itu cara mudahnya supaya kita nggak perlu setting-setting web bla 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 nya. Oke, dia minta koneksi ya, koneksinya kita copy juga ini. Koneksi ini kan dia tidak perlu nggak perlu didaftarkan ke web XML. Ya, tinggal masukin paste aja. Oke, sorry. User koneksi. Ya, masuk. Nah, kita tes dulu aja koneksinya. Apakah user ini masuk ya? Ada beberapa yang apa ya, gelap ya. Gelap itu maksudnya gini, waktu kita running kok datanya nggak muncul, nggak error tapi datanya tidak muncul. Betul. Ada kasus seperti itu. Ya, kayak gini nih misalkan nih, datanya nggak muncul nih. Ya, itu ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Pertama, kita belum masukkan library ya, library web ininya nih. Web INF-nya ini kan ada lib ya. Nah, ini kita copy juga. Nah, di dalam sini web INF ya. Satu ya. Terus yang kedua, database-nya belum di running nih, database-nya ya. Kalau di sini kan database-nya sudah masuk nih. Ya, saya pakai database-nya itu ini ya nih. Ini seluruh database-nya. Ya, udah kebaca semua. Kita connect. Jadi ininya nih. Ada kala beberapa komputer itu ininya harus disesuaikan dengan nama apa namanya koneksinya. Kalau di sini kan koneksi yang lama nih, com.sql gitu ya. Nah, diganti dengan ini, com.cj driver gitu. Ya, karena tadi kita settingannya pakai ini, ya. Tapi ada kala juga ini muncul nih, kayak di otot saya ini bisa muncul nih pakai MySQL ini. Tapi ada beberapa juga ngikutin pakai yang ini kan. Di sini kan kita bikin koneksi ceritanya ya, new connection nantinya kan gitu. Ke MySQL connector berapa, add next gitu kan ya. Nanti milih database-nya yang apa kan gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, itu pakai CG dia. Sekali lagi, jangan salah ya, kita pakai konektor yang ini 516. Ada juga yang versi sebelumnya ya. Itu ada juga tuh nggak connect tuh, mungkin bawaan NetBeans sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, kita testing lagi yang user ini apakah muncul. Bayang ya. Oke, ini masih kita satukan. Ya, tutorialnya ada juga yang ini ya, langkah-langkahnya ada juga jelas. Belum, udah launching belum ya? Oh, lagi jalan ya. Oke, kita tunggu. Muncul? Oh, nggak muncul ya? Dia nggak muncul juga nih. Sorry, ini nggak muncul ini. Kalau nggak salah di laptop saya itu koneksinya pakai yang ini deh. Bukan yang CJ ya. Sebenarnya sih harusnya ini ya, karena kan kita pakainya itu ya. Tapi kalau di sini dia pakai yang ini nih. Nah, oke, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Jadi beberapa alternatif ya disajikan ya. Takutnya memang gitu ya, tergantung konfigurasi komputernya masing-masing. Jadi bagi yang ada kendala silahkan ya main ke workshop walaupun perkuliahan selesai misalkan ya, datang ke workshop dan jelas alamatnya untuk belajar ya, belajar konfigurasi. Oh, ini sama nih, nggak muncul juga ya. Ini nggak muncul juga nih. Kalau kita lihat di inspect-nya pun tidak muncul ya. Nggak muncul. Nah, ini nih serius nih berarti nih. Kita pastikan dulu ya servisnya. Sudah masuk drivernya. Sudah ada, ini udah masuk, database-nya udah ada. Kita pastikan lagi user. Kita pastikan lagi koneksi. Servlet DB root. Oke. Database-nya servlet DB root. Oke. Kolom-kolomnya udah jelas. Ini ya kolom-kolomnya ya, bla bla bla. Oh, ada password juga ya, ada password juga nih. Oke.
Kita masukin user. Ini Jakarta udah betul. Kenapa dia nggak muncul? Select email muncul udah, koneksinya sudah. Coba kita clean and build dahulu ya. Kita clean and build dulu. Karena drivernya udah benar ya, driver udah masuk, localhost servlet db, servlet_db. Database-nya juga benar. User oke, tabel user juga oke. Kita pakai library Jakarta ya, oke, masuk. Koneksi, ya, aman. Kita tes lagi. Running file. Library sudah. User. Tep. Nggak masuk. Semestinya dia munculnya begini ya, muncul ya. Mestinya dia muncul nih. Muncul yang kemarin materi ini nih. Seperti ini mestinya. Coba kita ulangin lagi. Service connect, udah aktif. Ulangin lagi properties. Pakai ini. Atau kita coba bikin koneksi baru ya. Oke. Database, new koneksi. Saya pakai ini. Servlet jar ya. Oke. Localhost database kita adalah tadi namanya servlet_db. Root passwordnya tidak ada, kemudian portnya 3306 defaultnya, oke, next. Oh, bagusnya tes koneksi dulu ya, tes koneksi berhasil, next, oke, konfigurasi seperti ini, finish. Cepet banget waktunya ya, oke ya, sudah ya. Nah, ini database kita ya, servlet_db ya. Kemudian kita properties, kita lihat drivernya. Oh, pakai yang ini ya, kita copy. Kita masukkan ke dalam koneksi kita. Oke. Nah, kita masukkan di sini. MySQL ini lama ya, ini yang baru ini sekarang. Oke. Setelah itu baru kita running ya. Itu kalau datanya kok kosong tadi ya. Oke. Lah, masih kosong juga ya. Aduh. Apa ini? Apa nih nggak muncul ini datanya nih? Coba kalau kita panggil yang aslinya ya. Kita panggil yang aslinya. Nih ya, user yang aslinya nih ya. Kita running file. Padahal sama dia. Muncul ini ya. Muncul dia kalau kita panggil di sini. Muncul juga, nggak ada masalah ya. Aduh, ini ada sesuatu yang berbeda ya. Bedanya cuman ini di dalam apa paket, ini di luar paket ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Coba sebentar, user. Coba koneksi dan user ini sama, dua-duanya saya copy. Kemudian yang ini saya hapus saja. Yang ini tadi nggak pakai juga saya hapus saja ini. Aduh, hapusnya ngumpet lagi ya.
hapus. Oh, ini dia, delete. Oke, koneksi juga saya hapus. Ya, kita ulangin lagi. Kita paste lagi. User dan koneksi refaktor, dia menyesuaikan. Oke. Kemudian koneksinya dia pakai yang lama. Harusnya pakainya jalan tadi kan. Oke. User kita running. Yang dari sini ya. Oke, kan tadi kopasan ya dari atasnya. Harusnya sih nggak ada perubahan. Nampil juga dia. Web page, web in, flip. Oke, kita pastikan lihat di sini. Masuk. Masuk rekan-rekan ya. Coba lipnya saya hapus dahulu. Saya kopas dari ini punyanya ini ya. Main ya, web app, web inf, kita copy lipnya. Kita masukkan ke dalam session DB. Main web app, web inf, lip yang ini saya hapus. Saya masukin web inf. Oke, masuk. 516 ya. 516 ya. Oke. 8 apa 5 tadi ya? 8 tadi. Kayaknya 8 tadi rekan-rekan. Oke, ini kenapa lagi nih? Oke, kita masuk app service tadi. Beda drivernya kayaknya ya. Coba kita running lagi filenya. Session DB, oke, ada benar, masuk ke filenya. User ya. Kita running. Usernya nih ya, kita running. Oke. Wah, nggak masuk juga ya, nggak dapat juga nih rekan-rekan nih. Apa ini koneksi? Servlet DB ya, Servlet DB, coba service-nya. Kita copy ini. Kita masukkan ini. Gak muncul, padahal tinggal kopas tadi ya, padahal ngopas kita. Running. Jakarta oke. Mestinya normal ini. Karena tadi kita aslinya jalan ya, oke. Ada yang nggak jalan ya, apa ini? Kayaknya dia nyangkut di sesuatu nih ya, coba. User itu bentar ya, user itu include-nya apa? Atas sama bawah HTML. Oke, atas sama bawah. Atas bawahnya belum masuk ya. Oh, jangan-jangan dia error sebenarnya ya. Dia try catch-nya error karena atas dan bawahnya belum ada ini atas bawah nih, astaga. Kita belum masukkan atas bawah ya. Wah, kita udah keliling dunia, ternyata masalahnya di sini nih. Karena ada fungsi try catch, dia coba cari. Ternyata filenya tidak ada, dia kejegat sama catch. Astaga. Ya, atas bawahnya belum. Ya, itu rekan-rekan. Yakin nih karena semuanya sama ya. Jadi kelemahan try catch itu adalah kalau salah kan dia diam aja ya. Nggak ngasih tahu tuh bagian apa yang salah. Tapi dia nggak ada error. Ya, ibaratnya dia diam aja lah seperti itu.
Oke, kita tes. Tuh kan, astaga. Kita udah keliling dunia kemana-mana ya. Ceroboh tadi. Perasaan tadi udah di copy ya. Ternyata mungkin kopasnya nyasar kemana gitu tadi. Astaga. Ini saya copy dulu. Tadi saya menghapus web inf yang di sini malah. Yang di CRUDS 2 saya hapus tadi malah. Saya balikin dulu. Oke ya. Jadi sekali lagi di Java itu memang ada kelebihannya itu try. Coba ini dulu, kalau gagal catch, larikan kemana. Kalau ini kan kita nggak rajin ya, harusnya kan per blok itu try catch. Kalau di sini salah, outprint line salahnya di mana ya. Try catch, coba di mana. Seperti itu mestinya ya. Jadi kita tahu blok-bloknya. Tapi kan kalau ini kan kemarin kita PD ya, artinya kita nggak ceroboh ya, nggak meninggalkan ini. Oke, itu ada waktu 1 menit lagi jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ya.